Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min syururi anfusina wa min sayyiati a'malina. May yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'd. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala atas segala rahmatnya, nikmatnya serta karunia-Nya yang diberikan kepada kita semua sehingga kita bisa melaksanakan perkuliahan online pada hari ini dengan keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam tak lupa kita aturkan kepada baginda Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, sang revolusioner bagi kita semuanya, sang pencerah dunia yang mana mengajarkan kita agama Islam, agama rahmatan lil alamin, agama yang diridhoi Allah Subhanahu Wa Taala sebagai agama penutup di semua agama yang telah Allah berikan kepada kita semuanya. Teman-teman sekalian, pada kesempatan kali ini kita akan membahas tentang mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan, di mana beberapa hal telah saya paparkan sebelumnya. Ada beberapa mekanisme yang kita bisa tempuh di dalam menyelesaikan sengketa atau permasalahan lingkungan hidup, baik itu mekanisme likuidasi ataupun APS, alternatif penyelesaian sengketa. Ada dua hal tersebut yang bisa kita tempuh dalam menyelesaikan permasalahan lingkungan hidup, di mana pertama kita akan membahas tentang sengketa lingkungan dan penyelesaiannya yang telah saya sampaikan tadi, bahwa memang lingkungan hidup ini merupakan suatu kesatuan, ya, suatu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan antara manusianya, antara lingkungan alam sekitar, dan antara hewan dan seluruh yang hidup di muka bumi ini ada satu kesatuan dari lingkungan hidup itu sendiri. Yang memang jika salah satunya ini rusak ataupun salah satunya ini rantai ekosistem ini terjadi pemutusan, maka yang akan terjadi adalah suatu bencana-bencana terhadap manusia, baik bencana penyakit, baik bencana alam, baik bencana yang lainnya yang sangat merugikan manusia itu sendiri. Maka dari itu di dalam pengelolaan dan perlindungan lingkungan hidup perlulah suatu hal aturan, ya, yang benar-benar bisa melindungi di dalam pengelolaan dan tata kelola perlindungan lingkungan hidup itu sendiri. Maka dari itu pemerintah dalam hal ini sebagai pemegang suatu kebijakan yang memang diamanahkan oleh Undang-Undang Dasar untuk memberikan kehidupan yang layak bagi manusia dan sehat, ya, layak dan sehat. Maka dari itu pemerintah berupaya membentuk suatu aturan-aturan, membentuk suatu kepastian hukum bagi masyarakat atau bagi warga negara yang ingin juga di dalam melindungi dan mengelola lingkungan hidup ini, karena memang kepentingan lingkungan hidup ini bukan hanya kepentingan manusia pada saat ini saja, tapi juga kepentingan manusia yang akan datang. Maka dari itu pemerintah dan masyarakat diharapkan bisa berperan aktif di dalam mengelola dan melindungi lingkungan hidup, agar nantinya lingkungan hidup ini menjadi suatu kelayakan kehidupan bagi manusia yang lainnya, baik di saat ini ataupun yang akan mendatang. Teman-teman sekalian, berbicara tentang sengketa lingkungan ini tidak terlepas dari permasalahan-permasalahan lingkungan hidup, karena dari permasalahan-permasalahan itulah akan timbul suatu kerugian-kerugian secara imaterial yang dirasakan oleh
manusia itu sendiri. Sehingga manusia itu diberikan suatu kewenangan oleh pemerintah, diberikan suatu kewenangan oleh undang-undang, yaitu baik itu secara legitasi dan non legitasi. Legitasi ini artinya adalah penyelesaian sengketa di dalam peradilan, sedangkan non litigasi adalah penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau yang kita sebut sebagai APS ataupun alternatif penyelesaian sengketa. Untuk prosedur legitasi peradilan di hukum lingkungan ya, atau penyelesaian sengketa di hukum lingkungan memang sudah terbentuk sedemikian rupa, yang mana memang ada di dalam Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 dan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2004 Junto Nomor 51 Tahun 2009 tentang peradilan tata usaha negara, yang sudah memberikan suatu landasan normatif ya mengenai sarana perlindungan hukum bagi orang-orang atau badan hukum perdata untuk mengajukan gugatan administratif atau gugatan tata usaha negara terhadap penerbitan izin-izin lingkungan yang dirasa bahwa karena penerbitan itu merugikan bagi masyarakat banyak. Contohnya ada suatu penerbitan izin lingkungan kepada suatu perusahaan yang mana perusahaan tersebut telah melakukan pencemaran lingkungan dengan meningkatkan baku mutu yang telah ditetapkan oleh negara, baik itu baku mutu udara, baik itu baku mutu air, dan baik baku mutu yang lainnya, yang mana ini meningkat dan merugikan bagi masyarakat, sehingga negara dalam hal ini memberikan suatu kewenangan bagi warganya untuk melakukan gugatan secara di peradilan administratif atau peradilan PT UN. Ini sudah saya jelaskan sebelumnya, hanya saya mengingatkan kembali karena memang di dalam undang-undang peraturan PT UN itu sendiri dijelaskan bahwa di pasal 1 angka 3, keputusan tata usaha negara adalah suatu keputusan atau penetapan tertulis yang dikeluarkan oleh badan atau pejabat tata usaha negara yang berisi tindakan hukum tata usaha negara yang berdasarkan peraturan undang-undangan yang berlaku yang bersifat konkret, individual, dan final yang menimbulkan akibat hukum bagi seseorang atau badan hukum perdata. Dalam hal kajian ini, pasal ini menjelaskan bahwa sebuah keputusan tata usaha negara itu adalah keputusan tertulis yang memang mengacu pada peraturan perundang-undangan, karena memang setiap mengeluarkan peraturan atau keputusan tata usaha negara itu harus mengacu pada undang-undang yang ada di atasnya yang bersifat konkret dan berlaku untuk individual dan final ataupun untuk berlaku pada badan gitu ya, badan seseorangan atau badan hukum perdata, yang mana memang ini bisa bisa dibatalkan ya. Bisa dibatalkan di dalam Undang-Undang TUN bahwa orang atau badan hukum perdata yang merasa kepentingannya dirugikan oleh suatu keputusan tata usaha dapat mengajukan gugatan tertulis kepada pengadilan yang berwenang berisi tuntutan agar keputusan tata usaha negara disengketakan itu dinyatakan batal atau tidak sah dengan atau disertai tuntutan atau ganti rugi. Ini ketentuan ini sesuai dengan pada pasal 53 ayat 1 di dalam di angka 4 ya di dalam Undang-Undang Peraturan Tata Usaha Negara. Nah, di sini dari apa yang telah saya jelaskan tadi bahwa itu adalah suatu kewenangan warga negara di dalam menggugat atau melakukan gugatan kepada PT UN terhadap keputusan-keputusan atau kebijakan-kebijakan izin lingkungan yang telah diberikan oleh negara kepada korporasi untuk dibatalkannya agar nantinya itu dianggap tidak sah atau itu batal demi hukum karena telah melakukan suatu kekeliruan ataupun kesewenang-wenangan di dalam membuang limbah yang dihasilkan oleh bahan produksi yang dilakukan oleh pengusaha-pengusaha tersebut. Sehingga di sini adalah kewenangan yang mutlak ya bagi warga negara di dalam negara menjamin dan melindungi lingkungan hidup dengan memberikan kewenangan untuk menggugat itu sendiri. Selanjutnya yaitu gugatan melalui peradilan umum.
Melalui keperadilan umum ini bisa dilaksanakan beberapa hal, yaitu pertama dasar hukum gugatan lingkungan itu berdasarkan pada pasal 28H ayat 1 Undang-Undang Dasar 1945 dan juga pada pasal 28 Piagam Hak Asasi Manusia yang termuat dalam Ketetapan MPR RI nomor 19 nomor 17 nomor 17 garis miring MPR tahun 1998 yang kita kenal sebagai Ketetapan MPR 1998 yang memang menjadi cikal bakal suatu terbentuknya Undang-Undang Hak Asasi Manusia itu sendiri. Karena di situ menjelaskan bahwa setiap perbuatan melanggar hukum berupa pencemaran atau perusakan lingkungan hidup menimbulkan kerugian pada orang lain atau lingkungan hidup mewajibkan penanggung jawab usaha kegiatan membayar ganti rugi dan melakukan tindakan ganti rugi ya. Yang mana itu memang menimbulkan suatu kewenangan ya, dalam setiap individu dalam istilahnya itu menagih haknya yang telah diambil ya oleh perusahaan-perusahaan. Salah satunya yaitu hak terhadap hidup yang layak dan sehat ya, hidup yang baik ya, hidup lingkungan yang baik dan sehat. Yang mana memang itu adalah menjadi satu kesatuan di dalam hak asasi manusia yang dijelaskan di dalam pasal 28 huruf H itu ayat 1 dan juga di dalam di dalam undang-undang hak asasi manusia. Memang di dalam hak asasi manusia itu diberikan suatu hak tentang kehidupan yang layak dan bersih dan sehat seperti itu. Di sini juga di dalam gugatan melalui peradilan umum ini dijelaskan bahwa tentang gugatan kelompok. Gugatan kelompok ini adalah yang kita sebut dengan class action ya. Karena memang kalau kita berbicara terhadap gugatan kelompok ini, yang terjadi ketika gugatan yang dilakukan oleh perorangan atau individu itu memang kurang komprehensif ataupun memang kurang kuat gitu, sehingga negara memberikan suatu kewenangan di dalam melakukan gugatan kelompok yang memang kita kenal sebagai gugatan class action ya, yang pada dasarnya menjadi sangat fundamental dalam kasus pencemaran dan kerusakan lingkungan. Di dalamnya yang menyangkut adanya suatu kerugian terhadap mass of people yang awam dalam hal ilmu tentang hukum ya. Komen utama dari class action adalah perwakilan rakyat atau perwakilan kelompok atau anggota atau member ya sebagai konkrete atau injury parties ya. Kelas representatif bertindak sebagai penggugat mengatasnamakan dan memperjuangkan diri sendiri maupun kelas member atau maupun memperjuangkan dari kelompoknya. Yang mana persyaratan di Court of Representative menjadi sangat mutlak diyakinkan kepada hakim. Hakim sebelum menetapkan sebuah gugatan termasuk gugatan kelompok atau gugatan yang bisa menempuh mekanisme parliamentary certificate of test ya, agar anggota kelompok dapat melakukan opt-in dan opt-out ya. Opt-in adalah merupakan prosedur bagi anggota kelompok untuk memberikan penegasan bahwa mereka menjadi bagian dari class action, sedangkan opt-out ya adalah sarana anggota kelompok untuk menyatakan dikeluarkannya dalam class action. Artinya di sini, teman-teman sekalian, class action ini merupakan salah satu cara ya untuk menggugat ya, bukan melalui perwakilan atau keterwakilan. Contohnya dari organisasi WALI melakukan gugatan kepada PT UN ataupun peradilan umum di dalam permasalahan sengketa lingkungan. Karena memang permasalahan sengketa lingkungan ini bukan hanya hukum perdata saja atau hukum administrasi negara saja, tapi juga berkaitan dengan sengketa lingkungan atau sengketa
pidana dan yang lainnya. Dalam atau mengatasnamakan organisasi atau mengatasnamakan masyarakat ya menjadi perwakilan kelompok ya itu menjadi hal yang sangat kuat sepertinya kan nantinya menjadi apa ya Pak, menambahkan keyakinan hakim bahwa kelompok-kelompok tersebut itu memang benar-benar telah direnggut atau direnggut haknya terhadap hak kelayakan hidup dan sehat. Menurut Suparto Wijoyo mengatakan bahwa sesungguhnya gugatan kelompok bukanlah hak melainkan prosedur beracara untuk memudahkan penggugat atau korban dalam suatu bencana massal. Gugatan dalam tradisi hukum acara perdata adalah individu melawan individu. Pangkuan class action pada akhirnya membutuhkan langkah penyesuaian yuridis hukum acara perdata. Karena memang kita ketahui bersama bahwa gugatan kelompok itu merupakan suatu kemudahan ya, suatu kemudahan di dalam melaksanakan hukum acara di dalam apa namanya permasalahan-permasalahan sengketa lingkungan. Ya, salah satunya masalah bencana massal ini. Gitu. Karena memang kerusakan lingkungan itu merupakan bencana sebenarnya. Selanjutnya yaitu legal standing organization. Dalam mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan diperkirakan adanya standing ya. Organisasi lingkungan hidup apabila ditelaah secara kolektif terdapat ketentuan sebagaimana dimaksud sistem legal tadi disebutkan bahwa hak mengajukan gugatan sistem legal standing tidak jarang juga ada menyamaartikan dengan class action. Namun keduanya memang berbeda. Kalau class action ataupun gugatan kelompok itu adalah keterwakilan kelompok di dalam menyatakan pendapat. Sedangkan kalau legal standing adalah suatu apa namanya makna legalitas ya, makna legal standing atau suatu apa nama istilahnya itu menyatakan pendapat dari beberapa hal ya, dari beberapa hal. Jadi lebih pada tataran konteks penyataan pendapatnya itu. Sedangkan kalau legal action legal action class action itu adalah keterwakilannya. Sedangkan kalau legal standing adalah penuangan pendapatnya ya dari suatu organisasi itu. Di dalam memaparkan bahwa telah terjadi suatu kerusakan-kerusakan atau kerugian-kerugian yang dihasilkan oleh satu limbah ataupun kerusakan-kerusakan lingkungan yang dipaparkan atau dilakukan oleh perusahaan-perusahaan tersebut. Sehingga legal standing ini adalah penguat bagi penggugat di dalam melakukan beracara gugatan di pengadilan sehingga nanti bisa meningkatkan keyakinan hakim dan hakim percaya bahwa telah terjadi suatu pencemaran. Selanjutnya kita akan berbicara tentang model penyelesaian sengketa secara alternatif. Sesuai yang apa yang saya sampaikan tadi bahwa penyelesaian sengketa itu tidak mulu-mulu hanya dilakukan di dalam pengadilan saja, namun bisa dilaksanakan dengan alternatif penyelesaian sengketa ataupun penyelesaian sengketa hukum lingkungan atau permasalahan lingkungan, sengketa lingkungan dilaksanakan di luar pengadilan yang kita sebut dengan alternatif penyelesaian sengketa atau APS. Di dalam APS itu sendiri adalah suatu langkah yang dilakukan oleh para pihak di dalam menyelesaikan permasalahan karena melihat bahwa tidak terselesaikannya permasalahan tersebut ya terlalu berlarut-larut ataupun suatu fenomena terjadinya suatu distrust terhadap pengadilan karena melihat kita ketahui bersama pengadilan itu untuk menyelesaikan sengketa itu biasanya kan butuh berbulan-bulan, waktunya yang lama, biayanya juga mahal, modalnya harus juga besar, baik itu di dalam menyewa menyewa advokat gitu kan ataupun penasihat hukum yang sangat tinggi. Maka
ada suatu langkah-langkah alternatif untuk menyelesaikan sengketa itu dengan catatan dengan cara-cara yaitu adalah APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Dalam APS tersebut ada beberapa hal yang terkait dengan APS. Yang pertama, penyelesaian sengketa melalui pengadilan in court resolution. Artinya di APS itu bisa dilakukan melalui istilahnya itu melalui sengketa yang melalui pengadilan itu bisa diselesaikan di luar pengadilan. In court resolution artinya juga selesai dari penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu bisa dimasukkan di dalam pengadilan itu sendiri sehingga menjadikan keputusan hakim yang meninjau dari APS-nya itu. Yang kedua yaitu penyelesaian sengketa di luar pengadilan yang karena memang sudah tidak percaya dengan pengadilan karena memang pengadilan menurut para pihak terlalu lamban sehingga ini karena memang membutuhkan suatu hal yang cepat begitu diselesaikan di luar pengadilan. Yang ketiga adalah penyelesaian sengketa tidak pidana lingkungan hidup hanya dapat diselesaikan di pengadilan. Artinya tidak semuanya penyelesaian sengketa di lingkungan hidup itu harus bisa dilaksanakan di luar pengadilan atau di APS atau alternatif penyelesaian sengketa lingkungan. APS alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan. Kecuali adalah tindak pidana. Kalau sudah mengandung tindak pidana, baik itu dalam ketentuan hukum pidana atau ketentuan dalam hukum lingkungan yang mengandung pidana, maka harus murni diselesaikan di pengadilan. Yang keempat adalah penyelesaian sengketa yang sudah dipilih di luar pengadilan dapat ditangani pengadilan jika dinyatakan gagal oleh salah satu pihak yang bersengketa. Artinya ketika ada distrust terhadap pengadilan, maka bisa dilaksanakan penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu sendiri. Menurut Abdurrahman, pengaturan tentang penyelesaian sengketa lingkungan hidup merupakan bagian inherent atau internal dari suatu pengaturan yang suatu pengaturan yang tentang pengelolaan lingkungan. Dengan demikian, penyelesaian sengketa alternatif di bidang lingkungan merupakan bagian dari kebijakan pengelolaan lingkungan. Sekalipun khusus untuk pengaturan sistem penyelesaian sengketa alternatif yang berlaku umum sudah diatur dalam Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa. Jadi alternatif penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa di luar pengadilan atau non-digitasi itu merupakan suatu bentuk ya dari Undang-Undang Nomor 30 Tahun 1999 tentang arbitrase dan penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa. Pada sisi lain bahwa penyelesaian sengketa secara digitasi di pengadilan dinilai banyak pihak tidak begitu efektif dan efisien sehingga dicari solusi yang lebih tepat. Semula dicari sistem arbitrase, lalu kemudian alternatif lain seperti mediasi, konsiliasi ya, adjudikasi dan lainnya yang secara praktik dipakai di berbagai negara secara bervariasi. Karena memang arbitrase ataupun lembaga-lembaga penyelesaian sengketa di luar pengadilan ini memang menjamur di negara-negara luar karena melihat penyelesaian sengketa di pengadilan itu biaya sangat mahal ya kan, juga selesainya juga lama ya kan. Dari situ mencari solusi-solusi dengan menggunakan arbitrase penyelesaian sengketa alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Ada faktor yang tidak efektif dan efisien sistem penyelesaian secara pengadilan atau ligitasi ya dapat dilihat melalui sistem dan metodika resolusinya. Yang pertama, penyelesaian sengketanya berlarut lambat sehingga dinilai membawa waktu ya. Yang kedua, biaya perkara amat mahal termasuk biaya pengacara sesuai apa saya sebutkan tadi yang cukup tinggi. Yang ketiga, sistem penyelesaian tidak tuntas karena fokus solusinya mempermasalahkan tentang masa lalu, sementara tidak memberikan penyelesaian masa datang atau future.
Karena memang penyelesaian sengketa yang dilakukan di pengadilan itu lebih fokuskan tentang masa lalu, bukan masa depan. Karena yang kita butuhkan di dalam proses penyelesaian sengketa lingkungan itu kan untuk masa depan. Bagaimana solusinya untuk mencegah ini semuanya, mencegah terjadinya permasalahan ini semua. Apakah nunggu hingga keputusan itu dikeluarkan kan gitu kan? Tidak harus menunggu itu dulu. Bisa dilaksanakan dengan cepat dengan APS itu kan, bisa dilaksanakan dengan cepat dan penanggulangan bencana ini bisa dilakukan. Jangan menunggu keputusan pengadilan. Lama nanti baru orang sudah mati semua, keputusan pengadilan baru keluar. Kan ini lucu. Maka dari itu diperlukanlah APS. Yang keempat adalah akhir penyelesaian putusan melalui sistem legislasi adalah memposisikan para pihak tentang menang atau kalah. Sedangkan persoalan tentang lingkungan hidup ini bukan persoalan menang dan kalah, siapa yang benar dan siapa yang benar. Salah sebenarnya. Bagaimana nantinya ini memberikan proyeksi kebenaran bahwa pemerintah itu benar-benar pro terhadap terhadap lingkungan hidup, terhadap lingkungan, bukan pro terhadap yang penggugat dan tergugat, tidak, tapi pro terhadap lingkungan hidup. Jadi harus benar-benar bagaimana nantinya memposisikan eh, win-win solution ya, memposisikan sebagai solusi-solusi untuk mencegah permasalahan-permasalahan lingkungan itu. Kalau seumpamanya sudah sungainya tercemar, kita tidak harus memperdebatkan masalah siapa yang benar siapa yang salah. Oke lah kalau memang ada yang melakukan pencemaran itu yang keliru. Tapi kalau kita masih memperdebatkan perusahaan A yang salah, masyarakat itu yang keliru dan ini yang menang ya itu yang kalah dan yang lainnya. Bukan itu tujuan objek permasalahannya sebenarnya. Permasalahannya inilah ada suatu limbah ya kan. Ada suatu bencana bagi kita. Mari kita itu menyelesaikan bersama-sama. Jadi masyarakat bisa berperan aktif, pemerintah juga ikut nimbrung di situ. Ya, memang tugasnya pemerintah, tapi masyarakat tidak boleh seenaknya saja. Mereka hanya menginginkan kehidupan yang layak atau lingkungan hidup yang layak dan sehat, tapi mereka juga tidak menghiraukan program-program pemerintah, maka ini tidak akan konkret menyelesaikan masalah. Maka dari itu juga semua pihak harus bergotong royong untuk menyelesaikan ini semuanya. Untuk itulah maka dari faktor-faktor yang tidak efektif inilah yang ada di pengadilan diperlukanlah yang namanya APS atau alternatif penyelesaian sengketa itu sendiri. Karena APS itu sangat efisien, sangat murah dan lebih mendekatkan tentang mediasi atau pendekatan-pendekatan secara pendekatan secara mencari win-win solution, bukan memberikan suatu ini yang menang, ini yang kalah. Karena kebanyakan kalau di pengadilan kan itu saya yang menang, saya yang kalah, dia yang kalah atau sebaliknya yang menimbulkan suatu pragmatis yang memang menaikkan rasa ego ya. Ketika kita kalah ya, kita harus lawan lagi. Maka persoalannya nggak selesai sampai situ saja. Jadi kan memang di dalam pengadilan di Indonesia itu yang bersifat final itu adalah kasasi ya kan. Kasasi ya kan. Setelah kasasi itu sudah tidak lagi. Sedangkan ini permasalahan lingkungan itu kan mulai dari bawah, dari pengadilan negeri ya kan, banding lagi sampai tingkat kasasi. Itu butuh berapa waktu? Kan kalau diselesaikan dengan mediasi selesai pihak perusahaan mau bertanggung jawab dengan mengembalikan pencemaran itu ya kan, atau bisa melaksanakan reboisasi ya sudah karena yang penting kan kita sebagai manusianya bisa menikmati hidup yang layak, yang baik dan sehat seperti itu. Nah, ini yang harus kita diperhatikan sebenarnya. Sedangkan proses pengadilan kan lama kan bandingnya. Proses di bawah aja tingkat paling rendah lah itu sudah berapa bulan, nantinya lain sampai tingkat banding terakhir adalah banding kasasi. Nah, sedangkan kalau pengadilan yang ada untuk bandingan final yang pertama dan final itu kan cuma di MK saja, setelah itu tidak ada lagi kan seperti itu. Maka diperlukanlah APS ini untuk menyelesaikan permasalahan sengketa lingkungan ini.
Selanjutnya kita berbicara tentang dasar dasar undang-undang di APS atau alternatif penyelesaian sengketa. Yang pertama ada di Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 yang kita sebut dengan Undang-Undang PPLH. Yang kedua Undang-Undang Nomor 30 Tahun 99 tentang arbitrase dan alternatif penyelesaian sengketa, dan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 99 tentang perlindungan konsumen, dan Undang-Undang Nomor 41 Tahun 99 tentang kehutanan, dan Undang-Undang 39 tentang hak asasi manusia. Nah, ini tahun 99 juga. Dan terakhir ada Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan. Artinya di sini ada suatu lembaga yang dibentuk oleh pemerintah di dalam pemberian jasa layanan penyelesaian sengketa lingkungan. Memang khusus untuk menyelesaikan permasalahan lingkungan yang ada di luar negeri. Selanjutnya kita melihat tentang model kelembagaan alternatif penyelesaian sengketa. Model-modelnya itu ada beberapa hal. Yang pertama itu adalah sesuai dengan PP atau Peraturan Pemerintah Nomor 54 Tahun 2000 tentang lembaga penyedia jasa pelayanan sengketa lingkungan hidup di luar negeri yang kita sebut juga sebagai LP3SLNLLP ya. Lembaga penyedia jasa pelayanan penyelesaian sengketa lingkungan hidup di luar negeri. Mengenai lembaga penyedia jasa tersebut bisa dibentuk oleh pemerintah dan bisa dibentuk oleh masyarakat. Sedangkan kalau dibentuk oleh pemerintah itu bisa dilakukan oleh pemerintah daerah melalui menteri-menterinya, dan untuk pemerintah pusat pemerintah pusat melalui peraturan menteri-menterinya atau ditetapkan oleh menteri yang berdudukan di instansi tersebut yang bertanggung jawab, dan di pemerintah daerah ditetapkan melalui gubernur, bupati ataupun pemerintah kota, dan kedudukan pada instansi yang bertanggung jawab dalam pengendalian dampak lingkungan. Sedangkan kalau yang dibentuk oleh masyarakat bisa diatur di dalam pasal 12 itu demikian. Yang pertama, pendiriannya dibentuk oleh akta notaris. Yang kedua, anggota lembaga penyedia jasa minimal 35 tahun untuk menjadi arbiter, dan minimal 30 tahun untuk mediator atau pihak ketiga lainnya. Yang kedua, anggota lembaga penyedia jasa berpengalaman serta menguasai secara aktif di bidang lingkungan sedikitnya 15 tahun untuk mediator dan pihak ketiganya. Atau lembaga yang terakhir, anggota lembaga penyedia jasa memiliki keterampilan melakukan perundingan dan pendengaran. Nah, ini sebuah kesempatan ya bagi teman-teman fakultas hukum ataupun fakultas syariah di dalam mengambil profesi menjadi arbiter ya. Karena memang arbiter itu sangat pada tataran saat ini masih sedikit sekali ya. Maka dari itu ini sebuah kesempatan besar bagi teman-teman fakultas syariah dan hukum untuk mengisi itu semuanya. Jadi teman-teman setelah selesai dari ini konsen di dalam penyelesaian administrasi di dalam menjadi arbiter dan mediator. Karena memang orang yang menjadi arbiter ini mediator ini akan nantinya juga bisa berkesempatan di dalam mengisi sebagai lembaga penyelesaian sengketa atau APS seperti itu semuanya teman-teman. Sedangkan model-model penyelesaian sengketa di luar pengadilan itu ada beberapa model, baik itu model-model yang diterapkan di berbagai negara. Salah satunya Amerika Serikat. Di Amerika Serikat itu ada namanya arbitrase ya, yang mana arbitrase itu ya hampir sama dengan di undang-undang tadi yang saya jelaskan tadi, arbitrasi yang ada di Indonesia. Bersama di sana juga ada mediasi, ada tempat lembaga mediasi untuk penyelesaian masalah-masalah lingkungan. Juga ada namanya konsiliasi
dan juga ada ministerial ya. Untuk ministerial ini saya jelaskan bahwa jenis ini dipandang sebagai pilihan yang efektif ya, efisien dalam menyelesaikan sengketa, khususnya di dalam bisnis ya. Yang mana proses militer ini pertama dari para pihak sepakat mencari penyelesaiannya dengan sepakat untuk menuju adversarial atau penengah ya, yang bersifat netral. Para pihak dihadapkan mengajukan bukti-bukti sepertinya, adversar kemudian memberikan opinion kepada pihak-pihak. Adversar sendiri menekankan bagaimana cara penyelesaian yang semestinya jikalau diajukan ke pengadilan. Opinion juga diberikan adversar tidaklah bersifat mengikat, tetapi terserah kepada para pihak untuk menyelesaikan sendiri sengketa tersebut. Secara singkat, proses ministerial ini dilalui dengan 5 tahap. Tahap pertama persetujuan ministerial antara kedua belah pihak ya, bisa secara lisan ataupun tulisan. Tahap kedua persiapan kasus yang dimasukkan mengumpulkan dokumen-dokumen yang perlu untuk pembuktian. Terus sekitar mungkin 1-2 bulan. Tahap ketiga mendengarkan keterangan, evaluation hearing ya, yang bersifat konfidensial ya. Tahap keempat di mana adversar memberikan pendapat atau adversar opinion. Tahap kelima mendiskusikan penyelesaian atau diskus statement ya. Pada tahap ini kedua pihak yang mengadakan pertemuan tanpa dihadiri adversar. Peran dari adversar berakhir dengan sendirinya, di mana tercapainya atau tidak tercapai penyelesaian sengketa sepenuhnya diserahkan kepada kemauan kedua pihak. Artinya di sini material ini sangat simpel sekali. Bentuknya hampir sama dengan mediasi ya, idealnya mediasi. Jadi beberapa tahap yang setelah saya jelaskan tadi itu untuk memberikan solusi win-win solution, bukan mempermasalahkan masalahnya gitu. Win-win solution ya. Jadi adversarial itu hanya bertugas hingga dimintai pendapatnya bagaimana tata cara penyelesaian sengketa model-model seperti ini. Seperti itu aja. Kebanyakan ini dipakai ketika permasalahan bisnis atau permasalahan usaha seperti itu. Di Amerika juga ada namanya summary jury trial ya. Ini hampir mirip dengan ministerial, cuma semi lah, semi dengan ministerial ya. Ministerial ya. Yang asalnya itu statement conference atau konferensi statement ya. Yang mana memang ini adalah lebih mengarah kepada mixed arbitration ya, berupa hakim memanggil para pihak dan proses presidential conference, yakni konferensi pendahuluan sebelum acara pemeriksaan dimulai, atau sama halnya dengan mediasi antara pihak hakim dan pihak yang kedua belah pihak, penggugat dan tergugat, untuk menyelesaikannya di mediasi dan dimediatori oleh hakim. Itu di Amerika. Sedangkan di Jepang juga ada 3 model. Ada 3 model. Yang pertama mediasi ya. Yang kalau di mediasi di Jepang itu disebut sebagai cukai ya, atau wahai no cukai ya. Mediasi hampir sama, ada lembaganya. Karena memang mediasi itu sangat luar biasa ya untuk menyelesaikan sengketa ya. Karena sebenarnya untuk menyelesaikan sengketa secara perdata itu cukup dengan hal-hal seperti ini sebenarnya. Tidak perlu sampai terjadinya permasalahan gap yang luar biasa ya, atau dibesar-besarkan. Kalau dibesar-besarkan malah seperti halnya api yang kecil dibumbui oleh bensin, maka akan menjulur kemana-mana. Yang selanjutnya yang di Jepang juga ada yang namanya konsiliasi, yang disebut dengan cutai. Konsiliasi dilakukan bila melalui cara mediasi gagal ya. Para pihak langsung bernegosiasi dalam sengketa banding dengan cara mediasi. Artinya ini mediasi yang tingkat lebih tengah dari mediasi yang sebelumnya. Kalau mediasi sebelumnya sudah gagal, maka ada namanya konsiliasi. Konsiliasi ini nanti ada tingkatannya ya, tingkatan dari para pihak untuk langsung bernegosiasi bagaimana untuk penyelesaian sengketa. Yang mana ini dilakukan
ada panitia yang bertugas menyiapkan rumusan suatu draft ya bertujuan untuk pihak-pihak bila mana pihak-pihak tidak mampu mencapai suatu statement. Perumusan ini kemudian diterima sepenuhnya kecuali pihak dalam 30 hari menyatakan keberatan. Penyelesaian secara konsiliasi juga memiliki efek hukum atau suatu perjanjian yang identik yang berdasarkan secara mediasi. Terakhir ada arbitrase. Di Jepang model arbitrase disebut dengan cusai. Ya. Khususnya dalam perdagangan cukup banyak diperhatikan yang bergabung dalam suatu asosiasi. Baik itu asosiasi usaha di Jepang seperti the Japan Commercial Arbitration Association ya, JCAA atau di bawah Commercial Arbitration Rule di lembah dari Unistral ya, baik secara domestik ataupun secara nasional ataupun secara internasional. Kenapa model-model arbitrasi itu mediasi berjamur di Jepang? Karena memang Jepang terkenal dengan orang-orangnya yang kooperatif ya. Orang-orangnya yang kooperatif dan lebih mengutamakan penyelesaian secara damai. Dan memang menurut saya mediasi itu sangat luar biasa karena itu memang ada di dalam sistem hukum Islam ya. Di dalam penyelesaian sengketa permasalahan itu lebih menggunakan mediasi daripada di dalam pengadilan itu sendiri. Dan di Australia juga hampir sama dengan di Amerika. Di sana itu ada namanya arbitrase, associated negotiation atau model menuju pada pihak ketiga bertindak sebagai coach atau hakim ya. Mekanisme ini tanpa prosedur sehingga sistem penyelesaian sangat longgar, hasilnya yang didapat tergantung pada etikat pada coach dengan pihak lawan. Dan juga yang selanjutnya yaitu coach Annexed ya to arbitration. Sistem ini mirip dengan konsep to arbitration seperti yang di Amerika. Kedudukannya bisa bersifat pretrial settlement karena itu putusannya hanya bersifat mandatory dan tidak mengikat. Jika para pihak menerima putusan, maka harus terlebih dahulu dikukuhkan di pengadilan bersama dengan yang saya jelaskan tadi. Yang kedua ya konsiliasi. Yang kelima yaitu direct negotiation. Yang keempat expert determination ya. Wah ini banyak banget kalau di Australia. APP-nya independent expert official, mediation arbitration dan yang lainnya. Tapi intinya di situ bentuk-bentuk di situ di luar negeri itu semuanya itu bentuknya terbentuk dalam arbitrase yang mana mengacu pada sistem penyelesaian sengketa melalui alternatif penyelesaian sengketa melalui negosiasi dan mediasi seperti itu. Nah, tidak akan jauh seperti itu. Cuma memang bentuk-bentuknya berbeda-beda. Selanjutnya kita akan membahas tentang bentuk dan mekanisme hukum penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Sesuai yang saya sebutkan tadi beberapa hal itu sebenarnya itu adalah bentuk-bentuknya yang dilakukan di internasional. Karena kita ketahui permasalahan-permasalahan yang berkaitan tentang lingkungan hidup itu tidak akan hanya berpaku pada satu skup wilayah negara saja. Pasti akan terjadi permasalahan yang akan melebar kemana-mana. Contohnya seperti halnya permasalahan kabut asap yang dilakukan oleh Indonesia dalam pembakaran hutan. Karena itu menjadi masalah-masalah terhadap negara-negara ASEAN yang di sekitar Indonesia. Nah, seperti itu. Jadi untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan seperti itu diperlukanlah internasional international prosedur atau machine of environment ya, dispute resolution atau resolusi untuk menyelesaikan permasalahan hukum lingkungan yang skupnya lebih luas lagi yaitu lingkungan internasional secara yuridis yang kita ketahui bisa di dalam suatu konsep di dalam arbitrase yang ada ya, seperti halnya di dalam
Undang-Undang APPS yang saya sebutkan tadi, ada namanya Lembaga Penerimaan Jasa Penyelesaian Sengketa Hukum Lingkungan di luar negeri, seperti halnya seperti itu. Jadi tinggal calling itu saja untuk penyelesaian sengketa luar negeri. Hukum di dalam masalah hukum lingkungan bisa dilakukan mediasi ataupun penyelesaian sengketa non likuidasi. Klarifikasi penyelesaian sengketa lingkungan internasional terdapat banyak cara ya untuk menyelesaikan sengketa lingkungan di bidang pencemaran udara, batas, dan lainnya. Menurut J.G. Stark, mengklarifikasikan metode penyelesaian sengketa internasional dalam dua kategori. Yang pertama, penyelesaian secara damai, yakni bahwa para pihak bermufakat untuk mencari penyelesaian secara persahabatan. Yang kedua, penyelesaian secara paksa, yakni bahwa perpecahan ditumpuh secara paksa dan kekerasan, baik itu dengan perang dan yang lainnya. Tapi itu bukan hal yang untuk menyelesaikan sengketa yang benar. Jadi penyelesaian sengketa seperti halnya kemarin yang kita ketahui antara antara Armenia dan permasalahan Nagorno-Karabakh ya di Armenia yang diperebutkan oleh Azerbaijan seperti itu. Penyelesaian sengketa dengan melalui secara paksa dilakukan oleh Azerbaijan terhadap Armenia dengan mengambil paksa dengan melakukan perang. Itu sebenarnya hal-hal yang tidak kita inginkan, hal-hal yang harusnya kita hindari. Itu menurut Stark ada dua untuk penyelesaian secara damai, secara persahabatan. Yang kedua adalah secara paksa. Adapun cara penyelesaian sengketa internasional secara damai dapat dibagi seperti arbitrase, penyelesaian yudisial, perundingan jasa-jasa baik perantaraan, perdamaian, dan penyelidikan. Yang keempat, penyelesaian di bawah pengawasan PBB, bisa dilakukan di dalam pengawasan PBB langsung. Yang kedua yaitu penyelesaian secara paksa, dalam kekerasan bisa dilakukan dengan perang, tindakan bersenjata untuk bukan perang, dan tindakan bersenjata bukan perang, ya, mengambil paksa dari negaranya. Retorsi, istilah teknis untuk pembalasan kembali, tindakan pembalasan, blokade secara damai, intervensi, dan yang lainnya. Itu adalah cara-cara di dalam penyelesaian sengketa secara internasional yang ada dua, secara damai dan secara paksa atau kekerasan. Penyelesaian sengketa lingkungan pencemaran udara lintas batas internasional secara umum dapat berpedoman pada 3 bentuk dokumen. Yang pertama adalah yang kita ketahui itu sebagai soft law ya, yang mengingat lagi pembelajaran yang di awal ya, soft law dan hard law. Jadi kita untuk menyelesaikan sengketa itu secara damai ada 3 hal itu yang kita merujuk pada dokumen tersebut. Yang pertama, legal principle for environmental protection and sustainable development yang termuat dalam publikasi WCED, yaitu World Commission on Environment of Development, yang berjudul Environment Protection and Sustainable Development ya, Legal Principle and Recommendation ya, pada tahun 1987. Yang kedua di deklarasi Rio de Janeiro, yaitu deklarasi Rio Declaration of Environment and Development, deklarasi Rio yang kita kenal ya, sudah saya sebutkan tadi. Dan juga the United Nations Conference on Environment and Development atau UNECED ya, atau dikenal sebagai konferensi tingkat tinggi KTT Bumi ya, atau Earth Summit ya, yang diselenggarakan di Rio de Janeiro tanggal 3 sampai 14 Juni 1992, yang melahirkan di Indonesia Undang-Undang Perlindungan Hukum Lingkungan di tahun 1997-nya. Selanjutnya yaitu Draft International Convention Environment and Development Environmental Policy of Law Paper nomor 31 ya, The World Conference Union 1995. Itulah beberapa dokumen-dokumen yang mengacu tentang soft law atau penyelesaian sengketa lingkungan di dunia internasional.
Dan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Bentuk-bentuknya ada beberapa hal yang di dalam penyelesaian sengketa lingkungan internasional, yaitu pertama, negosiasi. Mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan internasional tidaklah ditentukan secara berurutan berdasarkan pada prioritas dan negosiasi yang sebagai yang pertama. Namun negosiasi adalah merupakan sarana utama. Kenyataan praktis menunjukkan bahwa negosiasi lebih sering digunakan daripada semua cara yang lain. Pada saat digunakan cara ini sekalipun negosiasi tidak diabaikan, melainkan diarahkan pada masalah-masalah instrumental, batasan referensi bagi penyidikan, konsolidasi, mediasi, ataupun arbitrase. Negosiasi mempunyai peran penting dalam setiap tahapan penyelesaian sengketa internasional, baik itu sengketa internasional di luar hukum lingkungan atau environmental atau lingkungan hidup, ataupun di dalam hukum lingkungan tersebut. Yang kedua adalah mediasi. Mediasi merupakan negosiasi tambahan dengan mediator sebagai pihak yang aktif menawarkan proposal penyelesaian kepada para pihak yang bersengketa. Mediasi dapat dilakukan oleh organisasi internasional, negara maupun individu. Mediasi mempunyai daya tarik tersendiri bagi negara-negara yang berkonflik untuk mengetahui suatu sengketa lingkungan diselesaikan secara damai. Selanjutnya penyelidikan. Penyelidikan secara luas merujuk pada proses statement of disputes yang dilakukan institusi otoriatif mengenai fakta sengketa penyidikan menjadi komponen utama konsiliasi, arbitrasi, dan tindakan pihak ketiga lainnya atau organisasi internasional. Penyelidikan diterima pula sebagai institusi peradilan internasional tertentu yang dikenal dengan nama Commission of Inquiry 259 atau Injury Commission 266 yang diperkenalkan melalui The Hague Convention of Powerful Statement tahun 1899 dan 1907. Hasil kerja Commission of Inquiry berupa laporan bukan putusan. Yang keempat adalah konsilisasi. Konsilisasi dapat diartikan secara luas dan sempit. Dalam arti luas, konsilisasi adalah merupakan metode penyelesaian sengketa internasional secara damai dengan bentuk negara-negara lainnya atau badan yang tidak memihak. Sedangkan dalam arti sempit, konsilisasi adalah pengajuan sengketa kepada suatu komisi untuk membuat sebuah laporan mengenai usul penyelesaian sengketa bagi para pihak yang tidak mengikat. Konsilisasi telah mendapat posisi tersendiri di antara prosedur penyelesaian sengketa lingkungan internasional. Konsilisasi sanggup memenuhi kebutuhan yang dapat diterima para pihak dan memperlihatkan kelebihan yang berasal dari struktur keterlibatan pihak ketiga dalam menyelesaikan sengketa. Namun dalam realitas konsilisasi tidak hanya dipakai kecenderungan yang menjadi permasalahan adalah mencuatnya aktivitas penyelesaian sengketa internasional yang lebih fleksibel dengan menerapkan lebih dari satu metode negosiasi, mediasi, inquiry, konsolidasi, dan jasa baik secara kombinasi. Yang kelima adalah arbitrase. Arbitrase internasional adalah lembaga yang sudah tua, meskipun sejarahnya modern, baru diakui sejarah sejak dicetuskannya traktat antara Amerika Serikat dan Inggris pada 1794 yang menetapkan bahwa pembentukan komisi untuk mengatur sengketa yang tidak dapat diselesaikan setelah perundingan dorongan menggunakan arbitrase sebagai sarana penyelesaian sengketa internasional diberikan oleh Alabama Claims Award 1872. Keberhasilan Alabama Claims Arbitration merangsang aktivitas yang hebat dalam bidang arbitrasi internasional. Dalam waktu 3 dawarsa sesudah tahun 1872, peradilan arbitrase yang luar biasa berhasil dalam hampir beratus-ratus kasus Inggris mengambil bagian dalam sekitar 30 arbitrase, dan Amerika Serikat sebanyak 20 negara-negara Eropa menjadi pihak-pihak dalam kira-kira 60 serta negara Amerika Latin dalam kira-kira 50 kasus.
Perkembangan yang sangat amat penting terjadi pada tahun 1899 ketika Konferensi Den Haag ya mengkodifikasi arbitrase dan menetapkan The Permanent Court of Arbitration. Konferensi Den Haag 1107 merupakan kelanjutan Konferensi Den Haag 1899 yang menghasilkan The Hague Convention of Pacific Settlement International Disputes. The Permanent Court of Arbitration digunakan sebagai lembaga penyelesaian sengketa lingkungan internasional yang telah berhasil membentuk hukum dan praktik arbitrase dalam berbagai traktat multilateral maupun bilateral serta pengajuan persetujuan secara ad hoc ya. Pada hakikatnya arbitrasi internasional merupakan prosedur konsensual untuk menghasilkan penyelesaian sengketa atas pilihan yang berlandaskan persetujuan negara yang berseteru atau dapat dipaksa agar menyelesaikan sengketa secara arbitrase kecuali mereka menyetujuinya. Artinya di sini arbitrasi ini merupakan suatu penyelesaian sengketa internasional yang paling tua yang banyak dipakai oleh negara-negara, ya, baik itu negara maju seperti Amerika dan negara-negara lainnya. Karena memang manfaatnya sangat luar biasa untuk menyelesaikan sengketa-sengketa internasional yang terjadi pada antar negara. Itulah beberapa hal terkait dengan bentuk-bentuk penyelesaian sengketa lingkungan internasional dalam proses penyelesaiannya. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait masalah penyelesaian sengketa baik itu secara nasional dan internasional yang telah saya sebutkan tadi, baik itu bentuk-bentuknya ataupun mekanismenya, yang mana mekanisme-mekanisme ini merupakan suatu hal yang harus kita lakukan untuk menyelesaikan permasalahan-permasalahan lingkungan ataupun sengketa-sengketa lingkungan yang ada di nasional atau internasional. Artinya di sini dari dua hal tadi kita bisa mengambil kesimpulan bahwa penyelesaian sengketa atau mekanisme penyelesaian sengketa lingkungan hidup itu bisa dilakukan melalui pengadilan dan non pengadilan. Sedangkan non pengadilan ini sesuai dengan prosedur-prosedur yang ada. Kalau pengadilan mahasiswa baik itu secara PT UN ataupun pengadilan umum kalau di nasional, kalau di luar likuidasi seperti halnya APP, APS seperti arbitrase atau lembaga arbitrase yang lainnya yang ada di Indonesia. Oke, itu saja yang bisa saya sampaikan terkait dengan materi hari ini. Kurang lebihnya saya mohon maaf. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.